angka pengangguran Gen Z itu mendekati 10 juta. Wow, kaget juga nih. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Salam sehat dan berkah untuk kita semua. Kembali lagi bersama channel UMKM Wira Usaha Mandiri. Tadi malam nggak sengaja sih sebenarnya, sambil kerja, sambil nyetel TV, dengerin berita, ada pembahasan yang sangat menarik yang sehingga pagi ini pingin saya bahas sebenarnya. Dan kebetulan saya baca juga di koran pagi ini, yaitu koran Investor. Di sini ada judul terkait dengan pengangguran kalangan Gen Z ancam penerimaan pajak negara. Nah, tadi malam itu title di dalam TV itu berjudul bahwa ternyata kondisi sekarang ini nih, kita kalau nggak lihat berita kadang kita nggak tahu ya. Saya coba lihat title berita di TV itu bahwa angka pengangguran Gen Z itu mendekati 10 juta. Wow, kaget juga nih. Nah, Gen Z ini kan antara usia 15 sampai 24 tahun. Dan banyak ternyata yang masih menganggur. Nah, ini perlu semua kita aware lah. Artinya ini kondisinya seperti ini nih, bahwa para milenial yang sekarang nih di negeri ini tuh banyak sekali yang masih menganggur. Artinya di usia produktif 15 sampai 24 tahun ini masih belum dapat pekerjaan. Nah, kenapa bisa terjadi begitu ya? Ya karena memang kalau dilihat ya, usia 15 tahun itu kalau kita lihat usia setelah selesai SMA. Nah, kalau usia 24 tahun itu usia setelah lulus S1. Jadi kalau kita lihat di sekeliling kita ya, nggak usah jauh-jauh ya, banyak memang tidak semua Gen Z ini bisa menikmati bangku kuliah. Banyak hal sebenarnya. Bisa karena faktor ekonomi, bisa juga anak tersebut juga belum siap untuk melanjutkan ke S1, mungkin karena pergaulan, males kuliah, males sekolah, males pusing kayak gitu. Jadi kita bisa melihat ya fenomena seperti ini. Nah, kemudian kita lihat kalau di usia 24 tahun, misalnya ini yang sudah menikmati jenjang kuliah, kemudian selesai S1, kemudian mencari pekerjaan belum dapat, itu memang sebuah tantangan ya. Artinya kenapa kita bisa menggali lagi, sudah kuliah S1 tetapi cari kerja susah. Wajar sih, memang dulu pernah saya alamin juga. Waktu dulu yang setelah selesai kuliah di kuliah swasta, itu memang saya ngalamin juga waktu setelah wisuda itu nggak mudah juga dapat kerjaan. Jadi kita harus hunting sana sini, harus berjuang, harus mencari informasi bagaimana saya dapat kerja. Waktu itu belum memikirkan gaji berapa ya. Nah, saya punya pengalaman pribadi bahwa pokoknya habis wisuda saya harus kerja. Masalah mau digaji 500.000, 800.000, 1 juta, 2 juta. Waktu itu memang saya nggak kepikiran. Pokoknya yang penting saya kerja, saya gerak, saya ada aktivitas untuk mulai melukis sebuah CV. Karena gini ya, CV ini adalah personal branding Anda. Kalau Anda hanya duduk diam, kemudian bekerja milih-milih, pingin gaji yang besar, semua orang pasti kalau ditanya pingin gaji besar. Tetapi kenyataannya kalau kita ngelamar kerja untuk mencari gaji besar itu tidak mudah gitu loh. Artinya tidak bim salah bim kita kerja dapat gaji besar. Nah, ini yang jadi sebuah tantangan. Apalagi kalau saya lihat terkait dengan milenial sekarang, memang saya sendiri punya anak Gen Z ya. Itu memang berbeda dengan waktu usia saya. Nah,
Kalau saya lihat memang cara pandang pikir Gen Z sekarang ini pinginnya itu serba instan ya. Nah ini dia, saya belum melihat secara detail menyelami bagaimana si Gen Z ini, tetapi mendengar berita pengangguran hampir 10 juta ini banyak sekali, yang artinya bagaimana sih kalau saya lihat di sini pingin solusinya gimana sih biar Gen Z ini dapat kerjaan ya. Even yang lulus SMA nggak bisa melanjutkan kuliah, ataupun yang S1 masih fresh graduate, benar-benar fresh, belum punya pengalaman kerja, bagaimana sih dapat kerjaan. Nah kalau saya melihat gini, bagaimana melihat dari sisi solusi ya, solusinya gimana sih kita pingin kerja gitu. Jadi gini, kalau kita harus punya refleksi diri ya, artinya saya baru lulus kuliah, belum punya pengalaman apa aja, ya udahlah kerja apa aja yang penting halal. Kemudian saya nggak milih-milih gaji gitu, nggak milih salary standar harus berapa. Waktu itu memang saya kerja di perusahaan kecil, nggak terkenal. Kemudian lokasinya waktu itu di Blok M, dan gajinya memang kecil gitu. Waktu zaman saya itu saya dapat gaji 800.000 per bulan. Kalau ditanya cukup nggak? Ya nggak cukup, karena buat transport aja udah habis. Nah bagaimana sih? Ya saya jalanin waktu itu sekitar 3 bulan ya, luar biasa. Tetapi saya pikir lagi, daripada saya nganggur nggak dapat kerjaan, ya udah saya coba mencari pengalaman gitu. Waktu itu nggak punya target gaji berapa dulu, yang penting punya pengalaman. Nah dari situlah, dari pengalaman kita day to day, kemudian melihat bagaimana sih situasi kerja di kantoran itu seperti apa, bagaimana kita menjaga attitude pergaulan di antara pekerja kantor, kemudian berteman, mencari informasi. Nah itu benefit yang kita dapat. Jadi buat para Gen Z, cobalah berpikir pertama kali kalau Anda menganggur, bagaimana biar tidak menganggur, yaitu Anda harus gerak gitu. Anda mulai punya pemikiran, yang penting saya gerak dulu deh. Even nanti rezeki berkurang, artinya memang buat kebutuhan kurang, ya paling tidak Anda harus gerak dulu deh. Cari silaturahmi, berteman dulu, cari nambah teman. Nah di situ itulah mulai kita mencoba menambah silaturahmi, networking. Nah di situ nanti rezeki akan ada. Nah waktu itu pengalaman gini, 3 bulan bekerja, ternyata memang alhamdulillah mantan bos saya dulu melihat saya bekerja, akhirnya menawarkan tempat bekerja di tempat yang lain, tetapi pemiliknya sama. Nah di situ loh opportunity saya mulai kerja di bidang telekomunikasi. Nah kalau waktu itu ditawarin, mau nggak kerja di bidang seluler. Waktu itu saya nggak tahu seluler apaan nih. Ya udahlah, boleh Pak, saya pindah karena challenging, sesuatu hal yang baru. Nah artinya gini, buat teman-teman Gen Z itu harus punya jiwa challenging. Artinya kalau dapat tantangan yang lebih besar, ambil. Nggak usah mikir-mikir gaji berapa. Insya Allah rezeki itu ngikutin. Ini yang pertama tadi ya. Artinya ya udah, yang penting gerak, cari kerjaan apa aja, yang penting halal, kemudian yaudah jalanin, nanti insya Allah rezeki itu ngikutin. Yang kedua, pengalaman secara pribadi itu artinya gini, jangan gengsi ya, lupakanlah kata gengsi di diri Anda. Karena apa? Kalau misalnya kita melihat ya, ada lulusan S2 menjadi sopir driver Gojek online atau Grab online atau yang lainnya, ya nggak masalah. Yang penting kita cari uang halal. Kalau kita belum dapat kesempatan kerja, misalnya kerja di perusahaan besar, gaji besar, yang artinya plente, yang dilihat orang itu, waduh, kerja di gedung bertingkat, di tempat strategis, di tengah kota, yang pakainya baju rapi, kemudian berdasi, sepatu kinclong. Anda udah deh, lupakan itu semua deh. Yang penting Anda
Bismillah, niatkan diri untuk cari rezeki, apalagi yang cowok nih ya. Kalau di usia 24 itu udah berpikir bagaimana mencari nafkah untuk nanti persiapan keluarga atau persiapan untuk masa depan Anda. Jadi cobalah hilangkan kata gengsi itu. Jangan pilih-pilih gitu. Ya udah, ada kesempatan pekerjaan A, ya udah jalanin dulu. Walaupun nanti Anda punya mimpi, punya cita-cita untuk bekerja di perusahaan mentereng, BUMN yang besar, atau enggak perusahaan swasta yang besar. Nah, enggak masalah gitu. Tetapi apa yang ada di depan mata dulu Anda kerjakan. Jangan Anda memilih, saya nggak dapat pekerjaan yang saya impikan di perusahaan BUMN mentereng terkenal gaji gede, saya nganggur dulu mending. Jangan. Aduh, kalau kayak gitu agak susah deh. Yang waktu itu saya juga nggak kepikiran saya kerja di perusahaan besar ya, mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pekerja permanen, dan itu mendapatkannya pun dari kerja di subkon kecil dulu gitu, menjadi seorang installer gitu, installer PTS, dan itu udah keliling seluruh negeri, yang akhirnya ketemu dengan seorang karyawan dan memberikan info bahwa di BUMN tersebut ada lowongan, silahkan ngelamar di HRD lantai sekian. Akhirnya saya ngelamar dengan surat sendiri. Nah, melalui proses psikotes dan lain-lain, alhamdulillah dipanggil. Ya udah, alhamdulillah masuk, merasakan menjadi seorang pekerja permanen sekitar 6 tahun 3 bulan. Yang akhirnya notabene saya memilih karena situasi dan kondisi family, akhirnya saya memilih untuk resign, dan dari situlah dari 2007 sampai sekarang saya hidup dengan pekerja kontrak. Dan alhamdulillah masih hidup. Artinya apa gini? Buat teman-teman Gen Z, cobalah berpikir yang penting gerak ya. Yang penting gerak. Nah, kalau saya sebenarnya gini, saya pribadi ya, saya tuh lebih baik pusing karena ada kerjaan banyak daripada pusing tidak ada kerjaan. Nah, inget tuh buat teman-teman Gen Z ya, nganggur tuh nggak enak gitu. Karena saya pernah mengalami pengangguran juga. Artinya kerja kontrak 3 bulan, nganggur sebulan. Kemudian kerja 6 bulan, nganggur sebulan. Saya batas limitnya sebulan. Lebih dari sebulan udah pusing gitu. Karena nggak bingung mau ngapain. Kalau misalnya kerja kita gas ya, siang malam bekerja, kemudian target yang sangat tinggi dalam project short term kontrak 3 bulan, akhirnya saya berpikir pingin istirahat juga sebulan untuk nurunin mesin gitu. Karena kalau digenjot terus juga nggak kuat gitu. Karena manusia ada batasnya juga. Nah, waktu itu memang setelah menentukan situasi kondisi yang harus seperti itu, menjalankan sebuah kehidupan, ya udah saya jalanin. Nah, nanti saya akan kasih tips juga bagaimana sih Anda seorang milenial Gen Z untuk bisa mencari opportunity kerja di luar negeri. Nah, terkait dengan pengangguran ini, asli nganggur tuh nggak enak. Karena saya udah pernah ngalamin pengangguran sebulan ya, maksimal sebulan. Lebih dari itu sangat-sangat luar biasa secara mental, psikis. Kemudian pasti keluarga nanya, lo ngapain aja di rumah, nggak ada kerjaan. Iya nih, ngelamar sana sini, susah. Sebenarnya gini ya, Anda coba berpikir starting dari CV Anda. Kalau Anda misalnya yang setelah lulus SMA belum bisa kesempatan untuk ngambil kuliah S1, udah Anda coba bikin CV juga. Anda bekerja di tempat apa yang Anda sukai, kemudian Anda membuat sebuah pengalaman CV, karena CV ini penting, karena CV ini kurikulum vitae ini melekat kepada diri Anda ya. Jadi personal branding Anda, kemudian ya memang personal branding Anda harus menjual diri dalam kata positif ya. Ya, orang pasti melihat kalau mau melamar pekerjaan itu melihatnya CV ya, nggak bisa melihat yang dari sisi yang lain. CV-nya oke, nanti
dari CV ini modal Anda untuk melamar pekerjaan, kemudian interview dan lain-lain. Nah, makanya saya melihat dengan judul pengangguran hampir 10 juta ini agak sedih juga. Nah, kayak gitu sih. Jadi bagaimana sih solusinya? Saya selalu memberikan insight-insight kepada mahasiswa yang saya ajar itu bahwa kalau Anda nggak bekerja, mendapatkan kesempatan berkarya di perusahaan mentereng besar, cobalah Anda starting dengan usaha kecil yang Anda bisa. Bahkan mahasiswa saya juga banyak yang punya usaha sendiri, warung kopi, kemudian cucian mobil, kemudian ada yang punya warung bakso, kemudian ada yang punya travel haji umroh, banyak. Jadi saya salut mereka bisa survive untuk menciptakan lapangan kerjaan. Intinya seperti itu, dan cobalah kalau ada pelatihan gratis, kan banyak advokasi yang program-program upskill yang dari pemerintah, dari Kominfo, dari macam-macam. Anda bisa nyari informasi dari googling. Anda carilah informasi, carilah kegiatan yang bermanfaat. Misalnya ada pelatihan fotografi gratis, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang lain, perikanan, peternakan, Anda ikutin deh semua. Jadi tidak semua harus berbayar dan mahal. Mencarilah sebuah informasi dari sekeliling Anda, koneksi Anda, networking Anda. Yang penting Anda mau bergerak. Jangan kelamaan menganggur. Asli, kalau udah kebiasaan diri untuk menganggur, nggak ngapa-ngapain, nantinya untuk gerak ini susah, untuk mau jalan kaki pun susah. Jadi biasakan diri untuk selalu bergerak. Prinsipnya bergeraklah, cari keringat. Gen Z, ayolah cari keringat. Karena kembali lagi ke diri Anda. Apa yang Anda petik nanti itu sesuai dengan apa yang Anda tanam sekarang gitu loh. Ingat, kalau Anda leha-leha sekarang, coba deh lihat apa yang akan Anda petik nanti. Nah, saya hanya memberikan motivasi buat teman-teman Gen Z. Ayolah bergerak, apa yang Anda bisa. Sekali lagi, jangan menyalahkan situasi kondisi saat sekarang. Misalnya, Anda nggak bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ekonomi, Anda menyalahkan keluarga, apalagi Anda menyalahkan bapak ibu Anda nggak bisa membiayai karena nggak ada biaya. Ya itu gimana ya, nggak bisa disalahkan gitu loh. Artinya ya situasi setiap orang berbeda-beda, tetapi Anda dikasih akal, Anda dikasih tenaga, Anda dikasih sehat sama Allah, Anda manfaatkan. Saya masih kuat, saya masih sehat, yaudah saya harus gerak. Walaupun bapak ibu saya nggak bisa membiayai sekolah saya harus cari solusi. Insya Allah ada solusi, asli. Karena pengalaman dulu ya, luar biasa. Nanti coba akan saya cerita apa yang terjadi, yang saya alamin di dalam proses kuliah itu seperti apa sampai selesai kuliah. Ada duit banyak? Enggak juga. Jadi itulah, kembali lagi buat para Gen Z, ayolah semangat cari informasi, apalagi Anda jago teknologi, apalagi Anda suka di debat gadget, itu sebuah modal. Manfaatkan teknologi digital ini untuk improvisasi, untuk inovasi, untuk upskill Anda. Oke, itu aja buat para Gen Z. Semoga menjadi solusi. Motivasi itu penting karena motivasi itu masuk di dalam sebuah pengembangan karakter. Kemudian skill, itu terutama skill Anda bidang apapun sah-sah aja, nggak masalah. Tetapi skill ini perlu diasah lagi, menjadi modal Anda untuk melihat masa depan. Oke, itu aja di pagi hari sharing saya, selalu memberikan motivasi kepada semuanya, para milenial dan para mahasiswi juga. Semoga apa yang Anda tanam hari ini Anda bisa petik nanti untuk diri Anda sendiri. Oke, jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen. Dan salam sehat dan sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.